Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Jujur aja, kita baru aja disuguhkan salah satu pertandingan paling gila di pekan pembuka Premier League kan? Hasil imbang 2-2 yang benar-benar dramatis antara Newcastle United dan Liverpool di St. James Park. Hari ini, kita bakal bongkar habis taktiknya dan melihat gimana momen-momen krusial di atas lapangan mendefinisikan seluruh jalannya laga. Langsung aja kita mulai. "98 menit, 6 detik. Bayangin tensinya. Itulah momen persis saat Dominic Szoboszlai mengeksekusi penalti yang nyelamatin Liverpool dari kekalahan. Sebagai analis, saya harus bilang ini bukan sekedar penalti biasa, ya. Ini tuh gol penalti paling telat buat Liverpool di ajang Premier League sejak Dirk Kuyt ngelakuin hal yang sama ke gawang Arsenal di April 2011, tepat di menit ke-101. Ketegangan di detik-detik akhir inilah yang pada akhirnya merubah total narasi taktis dari kedua tim. Bab 1, puncak drama menit ke-99. Ada fakta gila soal pertemuan kedua tim ini. Ini adalah kali keempat secara beruntun, bayangin, 4 kali berturut-turut, laga Premier League antara Newcastle dan Liverpool di stadion ini selalu menghasilkan gol penentu di menit 90 ke atas. Dari gol kemenangan Liverpool di 2023 dan 2025, gol penyeimbang Newcastle di akhir 2024, sampai penaltinya Szoboszlai hari ini. Main di St. James Park tuh bener-bener nguji fokus taktis tim sampai pelut panjang beneran bunyi. Kalau kita ngomongin tempo, ritme laga ini tuh luar biasa cepat. Anthony Elanga langsung bikin gol saat laga baru jalan 5 menit. Tapi coba kalian perhatiin apa yang terjadi di babak kedua. Cody Gakpo berhasil nyamain kedudukan di menit ke-55 lewat penyelesaian yang jujur brilian banget. Tapi tunggu dulu. Lihat seberapa cepat blok pertahanan Liverpool berantakan lagi. Cuma butuh 176 detik, gak nyampe 3 menit loh. Joe Willock langsung merespons dan bawa The Magpies unggul lagi. Transisi super cepat ini nunjukin betapa brutalnya intensitas di lapangan sebelum akhirnya ditutup sama drama penalti menit akhir tadi. Nah, di balik kejar-kejaran skor yang bikin deg-degan itu, ada cerita kelegaan yang luar biasa buat pemain tertentu. Elanga akhirnya sukses mutus puasa golnya setelah 40 laga di Premier League. Terus rekan setimnya, Joe Willock, malah lebih parah lagi nih. Dia akhirnya pecah telur setelah lewatin 61 pertandingan liga dan ngelepasin 40 tembakan tanpa hasil. Pasti lega banget kan? Dan yang gak kalah epik, ledakan gol dari kedua kubu ini makin ngukuhin duel Newcastle versus Liverpool sebagai pertandingan dengan jumlah gol tertinggi kedua sepanjang sejarah Premier League. Mereka cuma kalah dari duel Liverpool lawan Tottenham. Jadi ya, kalau dua tim ini ketemu, garansi gol itu pasti ada. Tapi nih, buat para fans Newcastle, angka 20 ini pasti bikin nyesek banget. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah laga beruntun di Premier League di mana Newcastle gagal menang lawan Liverpool. Rekor tanpa kemenangan yang panjang dan pastinya menyakitkan ini masih aja berlanjut sejak kemenangan terakhir mereka di Desember 2015. Coba bayangin aja, seberapa berat beban psikologis dan taktis yang harus dipikul para pemain setiap kali mereka turun ke lapangan ngelawan The Reds. Masuk ke bab 3, kutukan tuan rumah berlanjut. Dominasi psikologis Liverpool di Tiny Side ini benar-benar menarik buat kita bedah. Dengan hasil imbang ini, rekor tak terkalahkan The Reds terus berlanjut. Mereka sekarang berhasil nyamain rekor Manchester City dengan catatan 10 pertandingan tandang tanpa kekalahan berturut-turut di St. James Park. Hebatnya lagi, Liverpool juga sukses manjangin rekor tak terkalahkan mereka di laga pembuka Premier League jadi 14 musim berturut-turut. Yap, sejak musim 2013-14, mereka nggak pernah kalah di pekan pertama. Secara struktur, mentalitas awal musim mereka emang kebentuk solid banget. Sekarang, secara taktis, kenapa sih Newcastle ini sering banget gagal mertahanin kemenangan yang udah di depan mata? Kalau kita tarik data dari awal musim lalu, Newcastle United itu udah ngebuang 29 poin waktu posisi mereka lagi unggul. Dari semua 5 liga top Eropa, cuma tim Jerman Wolfsburg yang rekornya lebih jelek dari mereka dengan 33 poin. Ini tuh jelas kelemahan sistematis yang fatal banget. Tiap kali unggul, blok pertahanan mereka kayak tiba-tiba hilang fokus atau salah ngatur tempo. Akibatnya, ya lawan dapat ruang buat ngehukum mereka di momen-momen kritis. Hal ini ngebawa kita langsung ke akar masalah buat manajer baru Newcastle. Matthias Jaisla, yang baru aja ngejalanin debutnya di pinggir lapangan Premier League, dapat warisan sebuah skuad dengan mental yang agak rapuh kalau udah masuk menit-menit akhir. Ngebuang poin berkali-kali itu udah bukan murni soal formasi taktis lagi, tapi bener-bener sebuah rintangan mental yang wajib diatasi sama timnya. Jaisla sebenarnya udah nyaris banget ngerasain manisnya kemenangan di laga perdananya, tapi ya itu tadi, penyakit lama ini kumat lagi.
PR besarnya ke depan udah pasti ngebangun ketahanan mental, supaya anak asuhnya ini tahu gimana caranya ngebunuh pertandingan dengan efektif. Lanjut ke bab 5, titik lemah pertahanan Liverpool. Oke, kita udah bahas panjang lebar soal problem di kubu Newcastle, sekarang waktunya kita sorot skuad asuhan Andoni Iraola. Meskipun mereka berhasil selamat dari kekalahan hari ini, kita nggak bisa tutup mata kalau ada celah transisi yang nganga banget di lini belakang The Reds. Angka 9 ini harusnya bunyi nyaring banget kayak alarm bahaya buat pertahanan Liverpool. Sejak awal musim lalu di semua kompetisi, Liverpool udah kebobolan 9 gol yang murni. Sekali lagi, murni berawal dari skema fast break alias serangan balik cepat lawan. Percaya atau enggak, ini adalah rekor kebobolan tertinggi dari situasi transisi mematikan ini kalau dibandingin sama seluruh tim di Premier League. Dan kelebihan fatal itu lagi-lagi dieksploitasi habis-habisan di laga ini. Coba perhatiin, 2 gol Newcastle, mau itu gol pembukanya Elanga atau gol cepatnya Willock, dua-duanya lahir dari skema serangan balik kilat. Kecepatan sayap Newcastle benar-benar ngehukum para pemain Liverpool yang telah turun buat bertahan. Ini bukti nyata kalau struktur rest defense Hacikan Iraola belum solid. Yang bikin agak ironis, The Reds baru kali ini lagi kebobolan 2 gol fast break di Liga sejak mereka ngelawan Bournemouth musim lalu, tim yang waktu itu dilatih sama Iraola sendiri. Jelas ini isu transisi pertahanan yang super darurat dan harus cepet diberesin. Jadi, kalau kita lihat PR dari kedua manajer debutan ini, bener-bener kontras ya. Di satu sisi, Matthias Gisel dituntut buat ngerombak total mentalitas anak asuhnya biar nggak gampang ngebuang poin tiap kali lagi mimpin pertandingan. Sementara di sisi lain, Andoni Iraola punya tugas berat buat nambal kelemahan pertahanan Liverpool dari serangan balik cepat dan ngerapihin jarak antar pemain tiap kali mereka kehilangan penguasaan bola. Nah, semua fakta taktis tadi ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik nih. Dengan kelemahan pertahanan yang begitu kentara hari ini, satu tim gampang hilang fokus, satu tim lagi gampang berantakan pas transisi, kira-kira mampukah Iraola dan Gisel benarin sistem mereka dalam waktu dekat dan bawa timnya bersaing di papan atas musim ini? Atau malah lawan-lawan mereka di Premier League bakal terus-terusan ngeksploitasi titik lemah ini setiap minggunya? Yang pasti bakal seru banget nunggu gimana penyesuaian taktik mereka ke depannya. Makasih udah nemenin di Bedah Taktik kali ini, dan sampai jumpa di analisis laga seru berikutnya.